Halo semuanya, hari ini kita akan bedah tuntas cara bikin poster yang gak cuma keren, tapi juga bener-bener nempel di kepala. Semua materi ini diadaptasi dari presentasi super keren oleh Dr. Moko Alkabumani di Festival Guru Jakarta 2026. Siap-siap ya, cara pandang Anda soal poster bakal berubah. Nah, Dr. Moko ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah pendiri Acitya Baswara dan udah lama banget berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi, ilmu yang kita bahas ini datang langsung dari praktisi ahli yang ngerti banget cara menyampaikan pesan yang kuat lewat visual. Ini dia pertanyaan intinya. Di dunia yang serba ramai dan penuh informasi ini, gimana sih caranya bikin sebuah karya yang gak cuma sekedar lewat, tapi benar-benar bikin orang berhenti dan mikir? Ini dia masalah yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Tolong dicatat baik-baik ya, ini filosofi paling penting. Seringkali kita sibuk mikirin warnanya apa, fontnya apa yang bagus, padahal poster yang luar biasa itu lahir dari konsep atau ide yang cemerlang. Desain itu cuma kendaraannya aja. Oke, sekarang kita buka kotak Pandoranya. Ada sebuah formula yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa banget. Inilah peta jalan kita untuk menciptakan karya yang gak bakal dilupain orang. Dan ini dia formulanya, cuma 3 langkah. Pertama, idenya harus kuat. Kedua, visualnya harus bikin kaget, nggak ketebak. Ketiga, bungkus semuanya dalam desain yang sederhana dan bersih. Kalau ketiganya digabung, hasilnya pasti dahsyat. Yuk, kita mulai dari pondasinya dulu, yaitu ide yang kuat. Tanpa ide yang kokoh, visual secanggih apapun bakal terasa kosong. Semuanya benar-benar berawal dari sini. Sebelum buka laptop atau aplikasi desain, coba deh jawab 3 pertanyaan ini dulu. 1. Apa sih pesan utama yang mau kamu sampaikan dalam 1 kalimat aja? 2. Poster ini buat siapa? Dan 3. Perasaan apa yang mau kamu timbulkan? Penasaran, urgensi, atau mungkin humor? Kejelasan di tahap ini adalah segalanya. Nah, ini contoh yang jelas banget. Ayo hemat listrik. Ya, informatif, tapi gampang banget dilupain. Bandingkan sama lampu yang kamu nyalakan diam-diam membakar masa depan. Wah, itu langsung kena ke emosi, bikin kita ngebayangin sesuatu dan pastinya lebih nempel di otak. Oke, idenya udah mantap. Sekarang saatnya kita main sulap. Inilah bagian di mana poster yang tadinya cuma bagus bisa berubah jadi luar biasa dan tak terlupakan. Kita sebut ini visual twist atau kejutan visual. Tahu nggak ciri-ciri visual twist yang berhasil? Yaitu saat orang butuh waktu sekitar 2 atau 3 detik buat paham. Ada jeda singkat di mana otak mereka mikir, tunggu dulu. Terus, aha, oh gitu maksudnya. Nah, momen ngeh ini yang bikin pesannya nancep kuat banget. Teknik pertama itu metafora visual. Jadi, kita pakai gambar yang udah dikenal orang untuk ngejelasin ide yang lebih rumit. Contohnya, bumi digambarin sebagai es krim yang meleleh. Kita bahkan nggak perlu nulis pemanasan global. Visualnya udah cerita sendiri dengan sangat kuat. Teknik kedua, makna ganda atau double meaning. Wah, ini pinter banget. Satu gambar bisa punya 2 arti sekaligus. Misalnya, ujung pistol yang ternyata itu sebatang rokok. Pesan, merokok membunuh, langsung tersampaikan tanpa perlu banyak kata. Ini bikin audiens merasa cerdas saat mereka berhasil menemukannya. Dan yang ketiga, distorsi realitas. Kita ambil objek sehari-hari, terus kita sajikan dengan cara yang nggak mungkin atau nggak logis. Paru-paru yang terbuat dari pohon, misalnya. Itu kan aneh. Justru karena aneh itulah, gambar ini berhasil mencuri perhatian kita dan bikin kita mikir. Dan di zaman sekarang, kita nggak perlu pusing sendirian, manfaatin aja AI sebagai partner kreatif. Minta ChatGPT bikinin 10 ide tagline, pakai Midjourney atau Dall-E buat bikin visual-visual surreal yang keren. Terus tinggal dirapiin deh di Canva. Teknologi ini bisa jadi akselerator ide-ide kita. Oke, idenya udah brilian, visualnya juga udah bikin kaget. Apa udah selesai? Eits, tunggu dulu. Kalau penyajiannya berantakan, semuanya bisa sia-sia. Kalau audiens bingung harus lihat kemana dulu, pesan kita nggak akan sampai. Kuncinya adalah hierarki visual. Tentukan satu aja elemen pahlawannya, entah itu gambar atau tulisan. Bikin elemen itu jadi yang paling menonjol, entah ukurannya lebih besar atau warnanya lebih kontras. Terus, kasih ruang kosong di sekelilingnya biar bisa bernafas. Dan jangan pakai terlalu banyak jenis font ya. Ingat, sederhana itu kuat. Nah, sekarang ayo kita tarik semua teori ini ke dunia nyata, khususnya untuk para pendidik. Gimana sih caranya kita menerapkan formula ini di lingkungan sekolah? Coba deh lihat perbandingannya.
Poster stop bullying yang biasa mungkin cuma akan lewat begitu saja. Tapi lihat yang inovatif. Dengan metafora visual bayangan monster, poster ini nggak cuma melarang, tapi menceritakan dampak emosional dari perundungan. Tagline-nya juga puitis dan kuat. Inilah bedanya antara sekedar memberitahu dan membuat siswa betul-betul merasakannya. Sebagai penutup, mari kita dengarkan pesan hangat yang disampaikan langsung oleh Dr. Moko, khusus untuk para pendidik hebat yang sedang menonton. Sebuah pesan yang penuh semangat dari Dr. Moko. Ini bukan cuma soal bikin poster, tapi tentang menciptakan momen belajar yang membekas di hati para siswa. Jadi, teruslah berkarya dan berinovasi. Jadi, setelah menyimak semua ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan formula dan alat bantu yang sudah kita bahas, ide besar apa yang akan Anda bagikan ke dunia selanjutnya? Silahkan direnungkan.